Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus aplikasi RCTI Plus. Gua ngeliat di video itu. Jadi di ruang tamu Baim itu ada TV sekitar 50 inci atau 70 inci. Gua ngeliat, pembantu juga nangis-nangis di video itu. Tapi karena kembali lagi Bang Baim bilang itu kapasitas pengadilan, jadi gua nggak pernah bahas itu. Tapi pembantunya udah bongkar sendiri kan. Nah, begitu. Tapi semua itu ada di pengadilan. Nanti apa yang dikatakan pembantu, Bang Baim dan gua benar atau tidak, itu terbukti nanti diketok palu. Tek. Kalau ketok palu, oke, berarti benar kejadian itu semua. Kalau ketok palunya tidak, berarti kejadian itu bohong. Jadi ini masih asumsi dan masih argumen, nanti pembuktiannya pada saat ketok palu. Gitu. Jadi nggak ada ya, Baim itu KDRT. Nggak ada, Baim itu nggak ada. Baim itu lembut banget. Kalau gue KDRT mungkin bisa, karena orang tahu gue kan nyablak ya. Gue kasar. Baim itu nggak mungkin KDRT. Aduh, Baim itu sopan banget. Gue ketemu Baim, Bang, abang sopan banget ya. Buset, gue nggak bisa kayak abang attitude-nya. Gue nggak bisa gitu. Gue orangnya nyablak apa gitu ya. Ini sopan banget. Dia stres, kalian. Gue jujur ya, dia stres. Dia tidak kuat dihujat. Kepepet ya Mas ya? Mungkin kepepet ya Mas? Apanya nih? Kepepet di persidangan kan Mas gimana? Apanya? Si Paula. Kepepet apa nih? Ya kepepet karena bukti-buktinya kan Mbak kan udah diterima semua. Oke, jadi gini. Kalau saran gue buat Paula tuh gini aja, baik-baik aja sama Baim. Kalau gue tahu tujuannya itu kan supaya harta gono gini, ya kan? Ya, jadi kalau memang mau mendapatkan harta gono gini sesuai yang dimau Paula, ya baikin Baim. Rayu si Baim. Laki-laki kan kalau dikasih kasih sayang, emosinya down. Jadi mending Paula tidak usah drama, baik-baiki Baim. Nanti biar Baim gelo-gowo, oke buat lu segini tapi urus anak-anak. Pasti kayak gitu kok laki-laki. Karena Baim juga banyak kerja. Jadi terus netizen jangan kira Baim itu banyak duit. Seolah-olah kan netizen tuh menghujat, iya Baim ini banyak duit makanya diskriminasi orang. Sombong lu Baim. No, di dunia ini lu mau orang terkaya nomor 1 di dunia pun selama hidup pasti terus kerja keras. Karena walaupun kita punya aset kan kehidupan terus berlangsung. Kita butuh duit. Ya, nggak ada orang skalanya orang sukses. Dia sukses nggak perlu kerja, ngangkang aja di rumah, nungging aja di rumah, nggak ada ya. Orang terkaya nomor 1 di dunia, tiap hari kerja, tidur cuma 4 jam, 3 jam. Ya, karena kesuksesan itu bukan berarti kita punya aset. Aset kan belum tentu bisa dijual. Tapi kan setiap hari kita butuh duit kertas. Ya kan? Nah, jadi aset, kalau orang punya banyak aset, emang lu tahu tuh ngutang? Emang lu tahu itu udah digadein di bank? Emang lu tahu tuh money laundry? Lu nggak bakal tahu ya, netizen nggak bakal tahu. Kalau orang punya aset banyak, jangan lu kira orang bakal bahagia. Kalau orang punya aset banyak, jangan lu kira mereka tuh kaya dan sukses. No, kesuksesan itu adalah bagaimana tiap orang bisa mencukupi kehidupannya setiap hari. Orang cuma gaji 4 juta, tapi dia bisa mencukupi anak istrinya sekolah, itu sukses. Orang punya harta 5 miliar, tapi utangnya di bank 10 miliar, itu nggak sukses. Nah, jadi netizen jangan stupid, jangan SDM IQ 58, jangan melihat yang terlihat. Tapi lihat yang di belakang, lu harus cari tahu. Harta, kekayaan, bukan segalanya. Nah, gue yakin, karena banyak banget tuh komen-komen, iyalah Baim punya harta. Baim tuh harta dia ada. Memang bapaknya dulu kan dekat sama keluarga Cendana, oke. Tapi kembali lagi, bukan berarti Baim itu hidupnya enak. Jualan sampai pagi, dia stres tuh. Buat anaknya, ya kan, buat Paulo, buat pembantu-pembantu. Kan walaupun dia punya aset, terus dia punya warisan, dia kan harus terus kerja, dia harus terus mencari duit kertas untuk mencukupi hidup-hidupnya. Nah itu stres, makanya dia jualan sampai pagi. Apalagi rumahnya baru kebanjiran kan. Terus ada hujatan netizen ke dia, itu stres. Dia aja sampai nanya ke gue waktu ketemu, bro, apa yang harus gue lakukan? Bingung loh dia. Dia bayar pengacara itu ratusan loh, nggak puluhan loh. Kan dia cerita, abang ada keluar 100 nggak? Ada bro. Siapanya saya? Iya karena nggak ada, saya udah ngeliat videonya nggak ada KDRT. Jadi percekcokan malam itu cuman cekcok rumah tangga kan wajar.
Nah, tapi nggak ada KDRT. Dan video yang dikasih ke polisi isu KDRT itu dipotong, nanti ada video poolnya dikasih Baim. Nanti dia cerita ke gua. Dia bilang KDRT siapa, Kak? Kalau saya sih baca judul media. Karena saya ini udah nggak ngikutin Paula, tapi saya WhatsAppan terus sama Baim. Kayak kemarin bokapnya meninggal, kayak kemarin dia kebanjiran. Nah, itu saya ngucapin gitu. Tanggapan Kak Satria tentang video yang di post Paula tentang anaknya itu takut sama ayah, takut dimarahin sama papahnya, jangan kesini. Tanggapan Kak Satria gimana? Nggak bisa, itu nggak bisa jadi bukti. Namanya gue juga dimarahin bokap gue sehari, gue nggak mau ketemu bokap gue kabur, nggak dibeliin motor dulu zaman gue sekolah, ya besok balik lagi gue ciuman lagi bokap gue kening gitu. Itu nggak bisa, itu harus pakai psikolog. Itu nggak bisa netizen hanya membuktikan terpatok hanya satu video 1-2 menit, nggak bisa. Ya Vanessa aja ngambek sama Bang Dodot, dikatainnya si Bang Dodot bapak tiri ke gue. Pak Dodi itu bapak tiri gue saat waktu syuting bareng. Ternyata katanya bapak kandung. Nggak tahu gue mana yang benar mana yang enggak ini. Nah, nggak bisa, itu nggak bisa jadi patokan. Gitu. Jadi Paula juga kalau membuktikan itu anaknya kena psikis nggak mau ketemu Baim, nggak bisa. Itu harus ada pendalaman lagi ke psikiater gitu. Tidak semua yang kita tonton hanya cuplikan 1-2 menit itu bisa jadi bahwa sebenarnya kejadiannya selama bertahun-tahun seperti itu, nggak bisa. Hanya potongan video nggak bisa dipercaya. Nggak bisa. Contoh, gue bilang sama Pista Putri, gue nggak demen-demen lo, ya. Lu gue jual lu. Cuma 1 menit, terus netizen percaya. Nggak bisa. Ternyata kami cuma bercanda. Gitu, nggak bisa ya netizen ya. Itu ada sekolahnya, kalau untuk menyimpulkan itu ada sekolah psikolognya lagi, nggak bisa. Ya, terakhir Pesannya sama kayak tadi, tolong Baim sama Paula damai, terus Paula jangan drama. Kalau memang ada tuntutan harta gono gini, baik-baik aja sama Baim. Baim itu kan jiwa hatinya selembut wanita. Baim itu hanya kasar di luar, kalau ketemu dia selembut wanita. Jadi kalau misalnya Paula baik-baiki, rayu-rayu Baim, walaupun kalian sudah bercerai, pasti Baim Logowo anak bisa diasuh dua-dua. Baim akan memberikan harta gono gini semaunya Paula. Kalau nggak salah 100 juta ya Mbak ya? Paula untuk berapa sih? 200 juta. Oh, 200 juta ya. Mas, tapi kan kata Baim nggak ada kata rujuk. Kok Mas Satria bisa ngomong kata rujuk? Hah? Nggak ada rujuk. Emang saya bilang rujuk? Damai. Loh enggak, saya bilang enggak rujuk. Kalau rujuk kan dia nikah lagi. Ini damai, cerai tapi damai. Teman. Baim itu nggak bakal mau rujuk. Udah, gue udah tahu ya. Jangan. Maksudnya Mas Satria ini damai di dalam mengurus anak berdua. Iya, dan pembagian harta dan keuangan. Baim tuh nggak bakal mau rujuk. Kalau Baim rujuk, gue telinjang bulat di Monas tuh. Tuh keluar lagi kan. Katanya si Baim sudah tidak mengasihi si Paula ini uang kan? Itu benar nggak sih? Nanti mungkin habis ketok palu. Sekarang masih memang. Nah itu saya belum tahu tuh. Katanya dengar udah enggak kok. Siapa tahu buat anaknya? Buat anaknya kan anaknya itu Baim. Ya kan kalau misalnya Baim ngasih duit, Paula kan nggak perlu ngasih duit. Berarti itu kan secara nggak langsung dia menombokin Paula kan? Kan masih kewajiban, masih. Iya, iya dong. Apa karena gini? Kenapa Paula ini berstatement ya untuk bicara KDRT? Apa karena udah kepepet nggak punya uang? Apa gimana? Ya pasti duitnya berkurang. Kita juga duit kan berkurang setiap hari kita kepake. Kalau itu normal. Ya kayak kita dong sayang, duit kita habis tiap hari buat honeymoon. No, Baim itu tidak akan merujuk. Baim ini ya, gue bilang kalau Baim merujuk, gue telinjang bulat di Monas tuh. Karena gue tahu. Baim tidak akan merujuk ya, catat. Baim tidak mau rujuk. Kalau Baim rujuk sama Paula, gue telinjang bulat di Monas tuh. Nah, tahu puas kan? Lagi mau lagi itu Bang. Mau bikin judul sama dia. Dah, itu judulnya. Itu judul rame tuh. Kalau Baim rujuk, Kalau Baim rujuk, catat ya.
Raja Bangsawan Satria Mulia Pataudi bersumpah kalau Baim mau ngerujuk sama Paula, gue bakal telinjang bulat di Monas. Camkan itu.